Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan tentang sholat. Hal yang harus kita tahu setelah kita melakukan sholat adalah tentang dua hal, yaitu hadas kecil dan najis. Hadas kecil, kalau kita hadas kecil berarti kita harus wudhu lagi sebelum sholat. Najis itu tidak membatalkan wudhu, tapi kalau kita sholat dalam keadaan najis maka sholatnya tidak sah. Jadi dua hal ini kita harus tahu secara sederhana saja. Hadas kecil itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kemaluan atau anus. Sesuatu yang keluar dari kemaluan atau anus, maka itu menjadi hadas kecil. Misalkan kentut atau keluar gas. Selanjutnya hilangnya akal. Hilang akal itu bisa karena gila, bisa karena mabuk, atau karena miras, atau karena pil, narkoba, atau juga hilangnya akal karena kesurupan. Maka setelah sadar dia harus wudhu lagi. Kemudian yang ketiga, tidur. Tidur juga bisa membatalkan wudhu. Kemudian ketiga, tidur nomor 2. Yang ketiga itu menyentuh perempuan yang bukan muhrim atau mahram. Mahram itu dari kata haram. Haram itu berarti tidak boleh. Siapa aja termasuk mahram atau termasuk muhrim kita? Pertama, keturunan kita baik ke atas maupun ke bawah. Yang ke bawah misalkan orang yang mahram atau yang nggak boleh dinikah adalah anak kita, cucu kita, terus ke bawah. Atau orang tua kita ke atas, itu juga termasuk mahram yang tidak boleh dinikah. Yang kedua itu saudara susuan. Jadi walaupun keluar dari beda rahim atau beda vagina, tapi kalau dia itu setelah lahir karena sesuatu hal ibunya susunya tidak keluar misalnya, dan dia disusui oleh tetangganya atau saudaranya atau siapapun atau orang lain siapapun juga itu, maka saudara sepupuannya itu menjadi mahramnya, sehingga apa? Dilarang untuk dinikah. Dan kalau menjadi mahram berarti wudhunya tidak batal. Karena keturunan misalkan kita pegang cucu kita, tidak batal wudhu kita dan wudhu cucu kita. Atau keturunan kita ke atas, kita pegang ayah atau ibu kita ke atas, kakek, nenek dan sebagainya, maka wudhunya juga tidak batal. Kemudian yang ketiga itu karena perkawinan. Pegang mertua, sentuhan, saliman, pelukan itu juga tidak batal. Atau menantu, pelukan sama menantu karena Idul Fitri, atau karena baru pulang dari bekerja luar negeri misalkan, karena kangen pelukan sama mertua atau menantu, itu juga tidak membatalkan wudhu. Sehingga mahram tadi ada 3, yaitu karena keturunan, karena saudara susuan, dan karena perkawinan. Selanjutnya yang pembahasan yang kedua adalah tentang najis. Najis itu tidak membatalkan wudhu. Misalkan Anda setelah sholat jalan-jalan di musola, ketika menginjak sandalnya ada tai ayam misalnya, itu kita nggak wajib wudhu, tapi harus dibersihkan tai ayamnya itu. Nah, yang jadi najis ini ada 9 menurut kitab fikih ya, Mabahdi juz awal atau paling dasar. Najis yang pertama adalah karena darah apapun juga dan darah siapapun juga itu tetap najis hukumnya, sehingga kalau kita mau sholat itu harus dibersihkan. Selanjutnya nanah apapun juga, nanah siapapun juga itu juga wajib dibersihkan. Nanah hewan juga sama. Kemudian karena muntah-muntahan siapapun juga najis hukumnya. Selanjutnya
Yang najis adalah miras, minuman keras berbagai merek itu najis semuanya. Anjing berbagai jenis atau ras, mau bulldog, mau anjing apa, anjing-anjing yang lain yang kecil itu, yang imut itu juga najis. Babi juga najis, meskipun kecil, besar, tanggung, najis semua babi itu. Dan bagian dari hewan ini najis juga semuanya. Kemudian urin itu juga najis, atau air kencing itu najis. Feses atau hasil dari kotoran manusia itu juga najis. Kemudian kotoran hewan juga najis, mau cicak, mau hewan yang kecil, hewan yang besar, hewan yang terbang, hewan yang melata, hewan, semuanya itu hukumnya najis. Ini pembahasan yang sangat singkat, semoga bisa membawa manfaat dan kita makin pada Ramadan ini semakin semangat dalam menjalankan agama kita, agama Islam. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.